halaman 159 surah Asy-Syams wa duhaha. Dan kita kelimaan bacanya dengan tertib, tartil dan tadabbur. Hari kita duduk dan tawadhu sambil niat itikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan berniat aku beritikaf di masjid ini karena Allah. Semoga pahala kita double. Pertama, pahala belajar mengenai Al-Quran dan pahala dari itikaf. Ibu-ibu yang berada di waktu cukup dengan membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Ini peraturan orang masuk masjid itu. Berbahagialah malam ini Allah gerakkan untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu bekal kita menuju kepadanya insyaAllah. Dan sama-sama membaca surah Al-Fatihah ala hadithiyah wa ala kulli ziyyatin salihah bi anna Allah ta'ala yaj'alu hayatana wa auladana wa ahlana وتلامذنا وجماعتنا ومن حضر في مجلسنا هذا حياة كاملة طيبا مباركا باركة مطمئنة لا توبة فيها ويرزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه من غير تعب ولا مشقة. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى حضرة روح القدس الرباني والعارض الصمداني سلطان الأولياء أبي صالح الدين الشيخ القادر الجيلاني إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikut tengah-tengah jalan satu-satu baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Satu enam. 159. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Banyak bahasanya ya. Semuanya dia punya wujud kepada matahari, wujud kepada bulan, wujud kepada siang, wujud kepada malam, wujud kepada langit, wujud kepada bumi, dan wujud kepada diri kita, dan seterusnya kepada kesucian jiwa. Inilah surah Asy-Syams ini tergolong dalam golongan surah Makkiyah. Maknanya surah ini diturunkan di Makkah. Jumlah ayatnya hanya 15 ayat sahaja. Ayat ini yang terpenting setelah Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, dengan siang, malam, langit, bumi, semua itu supaya kita mikir, apa itu matahari? Man khalaqas syams? Siapa yang ciptakan matahari itu?
Apakah hanya dari dengan sendirinya ataupun ada yang menciptakan? Dan siapa yang memelihara? Siapa yang mengatur? Begitu juga bulan. Kalau waktu siang bulan tak nampak. Mana pergi? Malam tak ada matahari, mana pergi? Itu maknanya memikir. Siang bertukar malam, malam bertukar siang. Kita memikir siapa yang menggantikan malam kepada siang. Setelah waktu malam, matahari tak ada, mana pergi dia? Itu maksudnya Allah Ta'ala bersumpah dengan ciptaan yang besar ini supaya manusia berpikir, merenungkan. Nah, baiklah. Maksud wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya. Matahari mesti ada cahaya. Matahari mesti ada cahaya. Demi matahari dan cahayanya, mulai daripada tidak kalau cahaya, kalau tak mendung. Kalau tak mendung, confirm cahaya matahari, sejak matahari itu terbit. Bergerak, berpusing pada porosnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizul alim. Matahari itu berpusing pada porosnya. Dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang bergerak adalah matahari, ada buminya, bukan matahari. Matahari bergerak di situ. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Jadi bukan matahari bergerak. Tapi sebetulnya kalau kita tengok, yang bergerak apa? Matahari bergerak pelan-pelan. Kita tengok bayang-bayangan. Sebetulnya bukan matahari yang bergerak, bumi. Saking lagunya bumi sampai kita tetap dalam kondisi diam. Luar biasa. Dan itu memang kajian-kajian yang telah diperkenalkan. Dan memang itu supaya kita pikir, macam mana matahari bergerak. Kita merasa matahari yang bergerak. Sebetulnya matahari boleh mustaqarrin, dia bergerak pada posnya. Nah, di situ yang kita ingat, rupanya buminya yang bergerak. Gila itu. Bulan. Kalau waktu malam, tak mungkin ada matahari. Kalau ada matahari, tak perlu lah lampu-lampu ini. Dia diganti dengan bulan. Bulan betul, sejuk, melihatnya suka. Kalau ada manusia tak suka tengok bulan, itu tengok bulan, insyaAllah. Hebat kan? Nikmat. Ialah kalau di Singapura dia dapat bulan jarang sekali. Pasal apa? Banyak lampu. Coba kita pergi ke kampung, subhanallah, luar biasa nikmatnya ada bulan. Sejuk. Dan kemudian bagaimana rasanya manusia itu kalau waktu malam tidak ada bulan. Sebab itu bulan itu kadang-kadang tidak kelihatan bulan. Dia akan bergerak. Rupanya yang bergerak bukan bulannya. Jadi terus diganti-ganti. Kalau tanggal 13 itu matahari, itu bulan keluar sebelum maghrib. Ya. Awak akan nampak bulan masih matahari ada. Itu tanggal 12. Bukan bulan itu ya, ini bulan Umayyah yang dipakai oleh Islam karena peredaran. Kemudian kita ingat tanggal 14 sebelum matahari terbenam, bulan ini sudah ada 14. Yang 14. Tapi sebentar saja. Lagi bulannya besar. Nah, itu sudah maghrib. Tanggal 15 confirm sama time dengan maghrib. Kalau ada tengok mempunyai kulit tinggi, tengok masuk maghrib masih nampak bulan. Sama. Itu
disebut bulan purnama. Itulah yang Allah yang disifatkan kepada Rasul kita. Kita umatnya mengatakan anta syamsun, anta badrun. Badrun itu maknanya tanggal 15. Badrun. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ya Rasulullah, engkaulah laksana matahari. Ya Rasulullah, engkaulah laksana bulan purnama. Bulan purnama itu tersebut kalbar, seperti bulan tanggal 15. Kemudian tanggal 16 pasti sama dengan time Isya. Walaupun ini, maka perhatian memperhatikan. Kalau ada mau tahu Isya, maka bulan bersama. Allah. Itu bisa masuk 16. Wah itu, kalau di kampung itu Masya Allah yang ada lampu-lampu, maka waktu kita berpikir main-main, Allah sekali. Berapa ribu atau juta jarak antara bumi dengan bulan kita takjub kan? Itu kan sebenarnya bisa mikir. Tapi mana itu sekitar terang bulan atau sekitar bulan? Terang bulan. Ya, kata orang Singapura, kata orang kampung saya, terang bulan bagus. Kenapa? Nelayan yang tangkap ikan, kalau musim mata bulannya terang, ikan tak datang. Tak banyak. Sebab ikan-ikan itu lebih menikmati terang bulan, tak pergi ke lampu stroking atau lampu pang dalam orang sini. Allah Akbar. Itu saya ingat sama bulan kalau jam style lah ini ya. Jadi minggu ialah merahasiakan akadnya adalah merahasiakan apa yang dimasukkan. Ya, mudah-mudahan dengan itu dapat memadamkan kemurkaan Allah. Kalau kita bertabung dirahasiakan, itu memadamkan kemurkaan Allah. Yang jelas perlunya Allah bersumpah dengan ciptaannya yang terbesar sekali adalah matahari. Diikuti dengan qamar itu bulan. Nahar siang. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Itu sumpah ya. Wal-laili idza yaghshaha. Dah, matahari, bulan, siang malam. Tadi kita cakap orang kampung saya suka bilang kampung nelayan suka gelap bulan karena kalau gelap bulan dapat menangkap ikan banyak sekali. Sebab di situ ada kelong, ada dua stroking ataupun lampu suluh. Lampu pam, itulah yang dikejar oleh ikan. Ikan suka terang-terang. Lalu ikan itu datang di atas jari dan dia taruh. Sama dengan orang taruh ke kiri. Tak ada ikan di tengah, tidak ada. Hebat itu ikan. Siapa aja? Maka jangan tanya Ustaz, kenapa orang taruh masuk ke kiri dan ke kanan? Dengan ikan saja ada sendiri dia. Itu semua rahasia Allah. Kenapa ikan kalau musim bilang itu begini? Tidak ada kanan. Kalau sotong tidak mulai. Kalau sotong lagi kelaka, dia kira besar saja. Tak ada sotong jalan depan, tak ada. Dia besar. Tahu? Lain itu mana tahu kalau dia tangkap Pak G namanya. Jadi kita betul-betul waktu kalau itu dibakar dan persiskan. Jadi kita lihat mengerti tahu di lampu itu kalau musim gelap dapat ikan banyak sebab ikan dari pada semua arah datang ke lampu.
Tapi kalau musim bulan terang, ikan tak heran kepada. Kenapa? Ada bulan. Ya, suka-suka lah. Itulah. Jadi orang Singapura tak tangkap ikan, ya enak perang bulan dah. Allah. Jadi ada hikmahnya semua. Wah. Bapak sekalian kita lihatlah. Jadi Allah bersumpah ini ingat kita sebanyak mikir. Terakhir sekali sini terangkan setelah kita baca sama as-sama itu langit. Was-samaa'i wa ma banaha. Langit demi langit, siapa yang menciptakan, yang membina, ibarat atap, sakun atap. Langit itu atap, siling. Apa yang di atas itu namanya langit. Ya Bu ya, kalau di rumah itu disebut silingan, itu pun langit juga. Langit dalam rumah adalah siling. Tapi langit yang ada dalam perut kita apa? Langit-langitan. Nah, kan? Betul? Di atas ini kalau orang ada baby lahir, kemudian ditahnik dengan kurma atau dengan madu, digosok langit-langitannya supaya pasti bacaan Quran. Datanglah majalah Mekasi nanti pada 24 hari bulan ada tahnik. Nak register satu. Ini hanya untuk orang baby punya, bukan ibu-ibu nak tahnik. Jadi anak-anak kecil dalam usia 1, 2, 3, 4 minggu itu tahniklah ataupun umur sebelum tahun lah. Itu semuanya ada punya langit. Kalau kita duduk di luar, tengok apa? Tengok langit. Semua apa yang ada di atas itu namanya langit. Baik. Kita tengok lagi sini. Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi pula. Wal ardi wa ma dhahaha. Bumi, kan? Demi bumi. Dan siapa pula yang meluaskan bumi itu? Wa nafsin wa ma sawaha. Setelah bicara Allah bersumpah dengan ciptaan yang besar-besar, baru dia sebutkan manusia. Demi diri manusia itu sendiri, siapa yang menyempurnakannya? Kenapa kita berbentuk-bentuk? Ada mata 2, tak 3. Ada hidung 1, tapi luarnya 2. Ya, ya. Ada bibir, hidung jauh dengan apa? Hidung ini yang suka mencium-cium sensitif sangat dengan bau-bauan, tahu paling jauh dengan benda yang bau. Nasib baik ya. Kalau kita punya hidung taruh kat bawah apa macam. Subhanallah. Ini kita terbuka. Kenapa manusia berjati? Cuma kita punya hidung taruh kat kubur. Agak-agak macam mana? Hari-hari itu kan? Lama. Tapi manusia ini memang tak boleh sombong lah. Kenapa? Manusia macam-macam pangkatnya, besarnya, dokter macam-macam dia boleh buat, tapi dia tak boleh tengok dengan sendiri. Kecuali kalau menggunakan alat. Okey, betul tak? Cuba ibu tengok telinganya, tengok dia, tengok. Tahu? Tak boleh. Itu saja kan saja. Nak sombong apa? Jadi kita mau faham semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus baik. Kita teruskan di sini. Allah bersumpah dengan diri manusia pula. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkannya pada diri itu jalan, 2 jalan. Satu jalan lurus, satu jalan bengkok. Imma syakir wa imma kufur. Imma manusia itu bersyukur, imma tak bersyukur. Ini yang disinggung oleh Allah. Ada manusia yang durhaka, ada manusia yang bertakwa. Durhaka itu dalam bahasanya itu fujur. Fujur itu apa fujur? Kita akan mengetahui apa makna fujur. Fujur itu maknanya perbuatan yang membawa kepada kerugian, yang membawa kepada kebinasaan.
yang membuat kecelakaan, itu namanya fujur. Jangan jadi penuh fujur. Celaka, binasa. Itu orang yang tak bersyukur, binasa. Nah, bagi orang yang bersyukur, segala pencapaiannya, itu jalan takwa. Dia akan tambah lagi kenikmatannya oleh Allah kalau bertakwa. Ini peringatan itu. Kemudian terakhir, qad aflaha man zakkaha. Sungguh maksudnya, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya dari segala penyakit rohani dan hati. Dan dengan penyembuhannya, maksudnya kalau orang itu beruntung kalau berupaya membersihkan hati daripada segala onar dan segala penyakit hati yang disebut ujub, yang disebut riya, yang disebut benci, yang disebut zalim, dan semua yang kotor dalam hati. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotorinya. Sebab apa? Sebab manusia itu nanti dipanggil oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari manusia itu dipanggil Allah, tidak ada artinya itu keluarga, anak, istri, keluarga, emak, bapak, semua tidak artinya. Melainkan orang yang datang menghadap Tuhannya dengan hati yang salim. Itu saja. Jadi kita harus mencintai Allah lebih dari semua yang ada. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhawatukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin. Itu ayat dalam surah At-Taubah ayat 24. Apa itu saja pun katakan oleh Muhammad kepada orang-orang ini. Sekiranya engkau punya bapak-bapak kamu, ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, keluarga kamu, harta benda kamu, engkau lebih cintai daripada Allah, harusnya tunggu tanggalnya. Astaga, sampai mak bapak terkorban, ya. Maka anak-anak terkorban. Itulah harus cinta kepada Allah dan lebih berseluruhnya. Baru itu yang disebutkan iman yang teguh. Bukan bermakna kita mengabaikan tanggung jawab kepada orang tua atau kepada anak, tidak. Tapi ini mesti didahului di awal, sebab manusia nanti dipanggil oleh Allah. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Tidak ada artinya harta, tidak ada artinya keturunan. Illa man atallaha, maka orang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Wajib saling ini orang yang mampu membersihkan hatinya daripada penyakit-penyakit hati. Ini tidak bagian yang utama. Ya, apa saya dapati dalam Quran itu dalam diri kita ini ibarat iman yang ada ini ibarat pokok yang akan tunjangnya terus dunam ke dalam bumi sampai tujuh bumi. Dan akar dan dia punya batang dan dahannya sampai menjulang ke langit. Ini iman yang mantap, iman yang teguh. Dalam diri kita ini ada ibarat iman yang ada ini, hati kita ini ibarat akar. Akar itulah berisi dengan kalimat La ilaha illallah. Itu terkejut. Akar terkacau habis. Setelah kalau akar itu dijaga, dipelihara, disiram, dipupuk, dia akan mengeluarkan batang yang bagus. Kemudian dia akan ada dahan dan ranting-ranting. Kemudian ada daun-daun yang rindang. Kemudian bertunas keluar
bunga airnya keluar, buah airnya, ya boleh. Itulah orang beriman kepada Allah. Tapi jangan kacau akal, kacau buah tak apa, kacau daun, ranting, ya. Sebab buah itu kadang-kadang pertama tak sama dengan buah yang kedua. Kalau namanya buah, tak usah kita makan tikus saja sudah happy. Kalau kita mempunyai rumah di bawah, kemudian kita tanam mangga, harum manis, tahu kulit, kemudian kita lihat belum dimakan sudah happy. Betul? Ada pepaya, ada rambutan, ada delima. Dilihat, ini kayaknya dimakan. Kalau kita tengok dulu lah, itu buah kita tanam itu kita lihat saja sudah happy, belum dimakan lagi. Begitulah buah iman. Jaga akal, jangan akal rusak. Harus dibaca di buku kalimat tauhid, la ilaha illallah, itulah yang mengetahui banyak ranting-ranting seperti batangnya itu kalau dijaga sehingga bergayung buahnya. Itulah. Itu yang dimaksud kita jaga dalam akademik, jangan sampai ada aneh-aneh ataupun semut putih makan kita punya akal. Jaga, ini tahu kita tahu namanya. Tapi mereka tak boleh banyak sangat untuk punya bersiap. Doakan. Kita dalam 2 bulan lagi. Itulah ada ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akhlak dan tasawuf lengkap. Serta kita boleh belajar apa rumah. Jadi inilah yang saya harapkan jemaah, bukan belajar bab salat, tidak. Belajar lagi bab tasawuf supaya kita mantap. Man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang-orang yang tidak mata untuk membersihkan hati daripada segala onar atau daripada segala penyakit. Kita teruskan di sini. Waktunya ya. Memang belajar tafsir dulu saya jelaskan mulai pagi sampai tengah hari. Di sini maunya tafsir semua dibaca, tapi mau cepat mau pulang. Ya apalah, memang begitulah. Seronok juga. Kalau saya bicara masalah kaum Samud, wah lagi seronok. Kaum Samud diterangkan dalam sini. Oke? Dan itu كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كذبت ثمود بطغواها, mendustakan bangsa kaum Samud itu sesat, durhaka. إذ انبعث أشقاها, ketika berdiri bekerja orang yang dicelakakan. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Maka berkatalah kepada mereka Rasulullah itu yang Nabi Saleh, peliharalah olehmu Allah itu serta minum tempat minumannya. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Maka mendustakanlah mereka kaum yang disambut, kaum Samud itu, kaum yang Saleh itu, lalu mereka bunuh untanya. Padahal itu jangan dibinasakan, Allah murka kepada mereka. Begitu hebatnya, beraninya kepada unta pilihan Allah. Wala yakhafu uqbaha, dan tidak takut dia akibat daripada kebinasaan. Menunjukkan ini disaksikan dalam kitab ini berkenaan tentang kaum Samud, halaman 164-165. Ibu sekalian, oleh karena waktu singkat tapi disingkatkan juga ceritanya begini. Nabi SAW menyeru kepada Allah, lambat kali umatnya nak percaya, bahkan mendurhaka ada, menghina juga ada, durhaka kepada Rasul Allah itu.
Sampai-sampai yang terlalu durhaka itu mengganggu Nabi Soleh. Padahal Nabi Soleh itu utusan Allah. Kemudian Allah berikan hadiah unta kepada Nabi Soleh supaya dijaga. Dan awas, unta ini sebagai tanda. Kalau unta ini dikacau, awas, kau akan binasa. Sebagiannya memang takut, tapi ternyata ada juga orang jahat. Tak kira Nabi lah, tak kira unta siapa, aku bunuh saja. Begitu hebat. Akhirnya untanya dibunuh, dikacau oleh orang durhaka yang itu. Tanda jelas bahwa mereka itu mendustakan tentang kenabian Nabi Soleh. Coba lihat ayat 12. Nabi Soleh itu ketika kaumnya meminta dalil, apa buktinya engkau sebagai Rasul? Mencabar saja ini. Banyak tanya macam-macam. Akhirnya Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, aku untuk menyampaikan perintah Allah. Hai kaum, hendaklah kamu sekalian berhati-hati baik-baik, jangan sampai kamu memuji-muji, mengkacau-kacau unta ini. Ini Allah jadikan. Ayat 16-13. Mereka rupanya betul tak takut pun, kacau pun, walaupun Nabi Soleh dah kacau. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa atau kaum Samud itu tidak mempedulikan pesan dan nasihat Nabi Soleh. Mereka dusta, mereka mendustakan Nabi Soleh. Akhirnya ini pangkal kedua, orang yang sangat durhaka itu atas nama dan seizin bangsanya, kaumnya, semuanya tegak berdiri membunuh unta Allah, unta yang dijadikan Allah jadi dalil dan keterangan tentang kesulitan Nabi SAW. Sebetulnya itu mukjizatnya Nabi SAW. Mustahil untuk keijtima'an itu. Dibunuh, juga habis kaum Samud dibinasakan Allah, diganti kaum lain. Nama semua ganti. Itulah pada zaman dahulu tak sama dengan zaman umat Nabi kita. Kalau zaman dahulu itu baca Al-Quran terhadap banyak kisah-kisah, apabila mereka itu durhaka terus dibinasakan. Dia tak tunggu waring-waring lagi. Kaumnya Nabi Nuh habis kena manggil, ya kan? Kaumnya kaum Ad habis kena tufan. Kaumnya Nabi Nabi itu Nabi homoseksual, Nabi Lut itu homoseksual tu dibalik buminya, gempa bumi bukan bumi macam tsunami, itu ringan tsunami itu terus balik habis. Tak ada beres tadi itu masalah homoseksual. Ada sebab-sebabnya kenapa Tuhan murka mereka itu melawan sana dibalik buminya. Akhirnya banyak lagi cinta-cinta yang membinasakan, bukan teragak-agak langsung seperti kaumnya Nabi Soleh ini kaum Samud habis. Dia tak teragak-agak, tak kasih kuali. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi kita, dia diberi peluangnya imam. Ada di dunia sebagian, masih penuh di akhirat. Jadi memang itu permintaan bagi Rasul, ya Allah, kiranya umatku buat sesuatu yang durhaka kepadamu, jangan langsung dibinasakan. Ini permintaan Rasulullah, kasihan. Tapi macam mana? Tak apa, nanti di akhirat saja. Saya tak sampai hati tengok umat macam menderita sangat. Begitu Nabi Muhammad itu sampai nazar pun, waktu nazar cerita dalam riwayatnya, Nabi Muhammad waktu nazar dia tak langsung dijatuh ditabut oleh mereka kaum. Dia minta izin dulu, bagaimana? Minta izin dulu tu. Kalau mereka mau datang sama kita, tak ada izin kan? Tapi bagaimana? Mereka Israel mencoba Rasulullah. Dia fikir begitu sakitnya. Dia pada rumah bersedia akan terasa. Bagaimana? Abaru dicabut dan berjasa. Begitu juga umat. Apa kata Nabi? Baiklah, semua kesakitan nazar itu dari umatku bagi sama saya. Begitu baik hati. Ya saya tanggung. Apa? Sekiranya ada umatku yang durhaka dari zaman
Sakitnya macam ini ada, bagi semua saya sakitnya. Saya takut. Mana ada pemimpin macam ini? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Maknanya Nabi yang datang kepada kamu itu orang yang mengambil berat keselamatan dunia akhirat. Sekiranya manusia itu mau masuk dalam neraka, Nabi akan tarik tertinggal dia. Sekiranya begitu, itu dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah. Jadi kita diselamatkan oleh Rasulullah daripada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada orang mukmin, dia mesti sakit saja. Sebab sakitnya sudah di take over, telah dibagi ke Rasulullah. Orang kafir suka sakit, apa itu cuma dari syafaatnya. Kiranya betul-betul mukmin, berselawat sungguh-sungguh. Orang mukmin ini jangan sakitlah, jangan terasa pun. Kalau ada sakit bagi saya. Ini Rasulullah. Ibu kiranya bagaimana? Boleh. Nak tanggung sakit. Kalau ibu kita suami, kiranya suamiku nanti susah bagi sama aku, boleh. Atau suami kita istri mau, kiranya istriku yang aku cinta itu sakit macam ini bagi sama saya, gitu. Mana ada betul-betul Allah. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Poin belajarnya Nabi luar biasa. Kenapa kita nak sumbang terus agak-agak? Kau tak dikasih balik. Bagaimana itu? Jadi malu apa saja. Nak mampu apa? Nak mampu cinta. Tulislah. Kembalilah untuk zaman Nabi. Benar-benar mudah. Ya pasti, dengan beli anak saja, beli kek saja sampai 450, kek saja, ya kan? Lain lagi bolnya lagi minggunya lagi. Kadang-kadang beli es krim lagi. Anak berarti 200 lagi. Ini berarti Rasulullah awak berapa? Apakah Rasulullah samakan dengan anak? Itu mikir juga lah. Yang mana ya? Yang mana? Kadang-kadang masuk silat kan? Kalau makan McDonald, satu keluarga tak cukup $60. Minta sate, macam-macam sate, bukan sate. Minta ini itu $50 tak cukup. Tak cukup. Tapi kalau beli kitab, berapa? 12 satu kali. La ilaha illallah. Ini manusia apa ni? Gua saja, tapi saya kita hari, tapi presentation hari, tinggal satu saja, yang ada melalui, yang saya diekspor, ya, ke luar. Jadi awak apa? Tidak. Kalau ada 2-3 minggu lagi, insya Allah ada, itu yang kembali. Jadi bapak sekalian, supaya kita ingat bahwa semuanya itu adalah kita harus membersihkan hati dan manusia. Nabi Soleh yang putranya semuanya dibunuh oleh orang kaum Samud dibinasakan diganti orang baru. Jadi kesimpulannya, subhanallah, kalau Nabi Muhammad ini bikin kesilapan banyak, meskipun dia tak langsung dibinasakan, ya masih diberi pengampunan, ya. Ya Allah, kalau kita tengok berita dunia, tengok kan? Betul ya. Negeri orang hujan musibah, negeri Singapura hujan rahmat, betul tak? Yang lepas hujan sini hujan eko-eko. Tak kenal eko-eko kat dia. Allah Akbar. Betul tak? Eko-eko. Betul-betul lah. Tak apa lah. Eko-eko sedap juga ya. Asalkanlah sabar. Jadi dengan demikian, tak apa. Jadi bagi orang banjir lain, kemudian angin lain, tanah longsor, accident, bergaduh, berperang, membunuh, astagfirullah, merampas, lagi sanksi lagi. Tapi maksudnya macam-macam musibah lah. Siapa orang banjirnya lain. Anehnya di sini banjir, di sini terbakar. Itu mana? Tapi di Singapura alhamdulillah. Masalah apa? Orangnya baik-baik, sudah ke masjid, juga semai beko, kan? Alhamdulillah, itu semua penghalang daripada musibah, daripada
Mana as-sadaqatu lidaf'il bala, betul. Maafkan kami kalau surau dan yang baik itu datang daripada Allah. Yang tidak kelemahan saya sendiri, hanya Allah sajalah yang maha berkah, yang maha sempurna. Mari kita berdoa kepada Allah, dan minggu depan masih ada kelas, kita akan terangkan kisah salam dan apa yang ditakuti oleh manusia ini. Dan minggu depan kita akan memasuki surah apa tadi? Kitab siapa yang belum kitab ini tidak udah. Ya. Tadi ada 4, ada tidak siapa yang mau ambil kitab 4 ini kitab. Dan kalau mau tidak udah zaman kamal nanti saya kasih surah Al-Lail. Surah Al-Lail itu surah malam. Malam pun dinamakan surah. Maknanya manusia kena renungkan malam. Oke. Wal-Lail idza yaghsha. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم هذا الدعاء وبك الاجابه وهذا الجهد منا وعلى تقبل ولا حول ولا قوه الا بالله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اصلح احوالنا وبلغ بما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وفي الحسنى والسعادة آجالنا وأنت راض عنا وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. Kuatkanlah iman kami Allah, terangilah hati kami, lapangkanlah dada kami, sampaikanlah hajat kami, dan mudahkanlah segala usaha kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanallahi wa tahiyyatuhum ya salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.